Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing HP yang harganya itu terjun bebas ya. Awal rilis September 2023 itu harganya 4,3 juta. Sekarang kalian bisa dapat dengan harga cuma 2,3 jutaan kondisi baru. Kira-kira ini HP apa? Yuk, lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Tecno Camon 20 Pro 5G. Di zaman sekarang speknya ini masih oke banget ya. Dua poin yang paling menarik yaitu kameranya punya OIS dan prosesornya itu pakai MediaTek Dimensity 8050 5G. Di mana harga sekarang keluarga dari Transcend Holdings keluaran terbaru yaitu dapatnya Helio G100 ataupun mentok-mentoknya Dimensity 6300 di Infinix Hot 50 5G yang memang itu kurang laku ya. Wajar, sekarang itu 2,1 jutaan, layarnya masih HD, terus juga dia itu nggak punya giro dan fast charging-nya cuma 18 watt. Itu memang kurang begitu laku. Jelas tambah dikit lebih mendingan HP ini. Beli di Erafone, link pembelian sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan gede ya, 20 Pro 5G Camon. Ini untuk storage 8/256 GB. Bagian belakang seperti ini. Beberapa poin selling seperti 64 megapiksel OIS 120 Hz AMOLED. Terus MediaTek Dimensity 8050 dan kamera depannya itu resolusinya juga tinggi 32 megapiksel. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada SIM transjector, ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Terus ini ada kertas garansi 12 plus 1 bulan. Nanti kita cek juga ya, apakah untuk garansinya udah diaktifin atau memang masih fresh. Terus di sini ada case. Untuk tipenya ini silikon case. Dan untuk bagian belakang, oh ternyata ini perpaduan antara soft case dan hard case ya. Bagian sampingnya ini soft dari silikon, sedangkan bagian belakang ini tuh dari mica, kaku. Oke. Terus di sini ada kabel USB yang jelas sudah Type C ya. Dan terakhir ada kepala charger yang punya output maksimal 10 volt 3,3 ampere atau 33 watt. Oke, ini kita rapiin dulu. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Tecno Camon 20 Pro 5G. Nah, ini kita lepas dulu untuk stiker IMEI biar kelihatan lebih clean. Nah, untuk bagian back covernya ini berbahan dari kulit ya, tapi kulit sintetis. Ya, ini warnanya itu nyebutnya apa ya? Kalau dilihat ini sih biru. Ya, ini memang di boxnya tertulis blue ya. Terus untuk bagian frame-nya ini dari plastik. Cuma untuk finishingnya dia itu glossy, jadi gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Untuk model kameranya seperti ini. Housingnya itu warna hitam, jadi perpaduan warna hitam dengan warna biru. Gimana menurut kalian? Suka apa enggak dengan model kamera seperti ini? Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, tombol pengatur volume. Di sisi atas ada secondary untuk mikrofon, secondary untuk speaker. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Kita cek. Untuk tipenya di sini triple slot ya, dual SIM aktif plus micro SD. Terus di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm. Mantap, masih nyediain ya. Karena di zaman sekarang itu udah banyak yang dihilangin. Tapi wajar juga sih karena memang ini bukan HP keluaran terbaru. Terus ada lubang untuk mikrofon, port USB Type C dan speaker utama. Di bagian belakang ada tulisan Tecno Camon 5G. Terus di sini anggap aja itu satu kamera ya, yang beresolusi 64 megapiksel udah dilengkapi dengan OIS. Itu memang lensanya gede ya, kalau dilihat tuh kalian bisa lihat sendiri. Terus yang dua ini anggap aja itu sebagai hiasan, lensa makro dan juga depth apa QVG itu saya lupa. Dan untuk LED flashnya di sini ada 4 ya, tapi modelnya itu bulat ya, melingkar. Kemudian di bagian depan dari bawaan layarnya ini udah tertempel screen protector. Dan yang saya suka model screen protectornya itu nggak bolong seperti model kameranya yang pansol ya, tapi dia itu kayak water drop notch. Jadi kalau ngebersihinnya itu lebih mudah ya. Tinggal kita dorong ke atas. Nah, di sini ada kamera, lubang untuk earpiece. Dan LED flash seperti biasa umumnya dari keluarga Transcend Holdings. Itu ada LED flash untuk kamera depan dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan.
Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Camon 20 Pro 5G. Nah, untuk ukuran di sini tuh 6,67 inch, jadi memang nggak segede dibanding HP keluaran terbaru dari Tencent Holdings zaman sekarang itu udah hampir nyentuh 6,8 inch. Terus untuk bezel di sini juga tipis ya, untuk bagian dagunya ini udah presisi dibanding sisi lainnya. Terus untuk kualitas layar di sini juga udah mantap, resolusinya Full HD+, panelnya AMOLED, refresh rate 120 Hz. Memang untuk kualitas AMOLED-nya di sini udah mantap ya, kerasa beda kelas dibanding AMOLED dari Tecno Spark 30 Pro. Tapi wajar juga sih, karena seri Camon ini adalah seri menengah atasnya dari Tecno, beda kasta dibanding seri Spark. Terus untuk sensor video sidik jarinya di sini juga udah ada di dalam layar, yang performanya juga udah mantap ya. Sangat cepat dan sangat-sangat akurat. Oke. Nah, kita cek di tentang ponsel. Nah, ini sudah saya update ke posisi terakhir yang didapat untuk saat ini. Sekarang itu di iOS versi 14 dengan versi Android 14 juga. Untuk security update di sini juga termasuk update ya. Ada di 5 Februari 2025. Pertama saya nyalain itu masih di Android 13. Dan memang untuk urusan update software, seri Camon itu lebih diperhatikan ya dibanding seri Spark dan lainnya. Nggak tahu ini kedepannya bakal dapat versi Android 15 apa enggak. Nah, secara fitur sih masih sama ya dengan iOS versi 14 di HP-HP lain seperti Tecno Pova 6, Tecno Spark 30 Pro, dan lain-lain. Untuk fitur AOD di sini cuma bisa sampai 10 detik aja ya, nggak bisa always on. Terus untuk fitur spesial, ya standar aja sih seperti Dynamic Port, jendela mengambang, dan lain-lain. Nah, di iOS versi 14 di sini tuh ada penambahan fitur ya di mode game, yaitu udah ada fitur pengisian daya bypass. Karena pas masih iOS versi 13 itu saya cek nggak ada fitur pengisian daya bypass. Nah, untuk masa garansi di sini masih penuh ya, 1 tahun lebih, itu sampai bulan 4 tahun 2026. Dan memang untuk tanggal ini udah diaktifin beberapa hari yang lalu ya dari sellernya. Ya mungkin dicek terlebih dahulu sebelum ngirim. Yang pada intinya ini garansinya itu masih penuh 1 tahun lebih. Terus kita cek di aplikasi yang sudah saya install, Device Info HW. Untuk storage yang pasti udah bertipe UFS. Serinya berapa nanti kita cek di aplikasi Antutu Benchmark. Untuk SoC pakai MediaTek Dimensity 8050 fabrikasi 6 nanometer dan GPU Mali G77MC9. Nah, prosesor ini nama baru atau rename dari Dimensity 1300 yang memang beberapa tahun yang lalu pernah menjadi seri paling atasnya MediaTek. Yang jelas performanya ini jauh lebih kenceng ya dibanding Helio G100 ataupun Dimensity 6300 di Infinix Hot 50 5G. Tapi memang untuk suhu ya memang lebih panas karena wajar itu lebih kenceng. Untuk layar tadi udah saya sebutin ya, resolusinya itu Full HD Plus 120 Hz, penyimpanan RAM-nya itu 8 GB, storage 256 GB. Untuk kamera yang 64 megapiksel di sini pakai sensor Samsung S5K GW/BSW. Dan yang depan 32 megapiksel ini pakai sensor Samsung juga ya, GD2. Kemudian untuk baterai 5000 mAh dan fast charging-nya memang bukan yang termasuk kenceng ya di zaman sekarang, itu di 33 watt. Harga 2,3 jutaan memang keluaran terbaru, itu ada yang lebih kenceng. Terus untuk sensor yang pasti ya nanti kita cek di aplikasi Sensor Box. Terus untuk WiFi mantapnya di sini udah support WiFi 6. Ya wajar ya karena MediaTek Dimensity 8050. Untuk skor Antutu mantep ya, di harga 2,3 jutaan di sini dapat 810.000, CPU 211 ribuan dan GPU-nya itu 220 ribuan. Ini udah kenceng banget ya. Ingat di harga 2,3 jutaan. Untuk storage di sini juga udah kenceng banget ya, speed bacanya itu mencapai 1700-an Mbps dan speed tulisnya itu mencapai 1500 Mbps-an ya. Di sini pakai UFS 3.1, mantap. Kemudian untuk multitouch, yang pasti ini udah support hingga 10 titik sentuhan, bukan yang cuma 5 aja. Untuk 3D Mark di mode wildlife stress test, di sini dapat kestabilan yang termasuk bagus ya, sekelas Dimensity 8050, tanpa memasang cooler, dapat kestabilan 96,8%. Untuk kelengkapan sensor yang pasti lengkap seperti gironya, ini giro hardware bukan giro software. Terus untuk touch sampling, di sini mantep ya sampai 360 Hz. Karena standarnya kalau refresh 120 Hz itu umumnya ya 2 kali lipatnya yaitu 240 Hz. Jadi sini memang responsivitasnya udah mantep ya, enak banget 360 Hz.
Nah, di sini sempat saya tes untuk bermain game ya. Itu cuma 3, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Untuk Mobile Legends, settingan frame rate sayangnya mentok super alias 90 fps ya, belum kebuka 120 fps. Dan untuk bisa 90 fps pun di sini harus atur mode performa di game mode. Kalau seimbang itu di lock 60 fps. Di settingan ultra 90 fps di sini udah enak ya, nyaman banget, stabil. Dapat rata-rata 89 fps dengan fps terendah, rata-rata itu 86,5 fps. Layarnya juga enak, gak kerasa delay, responsif. Sekelas Dimensity 8050 harusnya ngangkat ya, ultra 120 fps. Terus untuk PUBG Mobile di sini mentok HDR Ultra ya, tapi framerate kebuka sampai Extreme Plus atau 90 fps. Kalau kita set di grafik smooth, untuk gyro aman, nggak ada masalah, responsif, nggak ada delay, karena di sini pakai gyro hardware bukan software. Cuma untuk rata-rata fps kalau atur smooth 90 fps di sini nggak stabil ya, fps naik turun. Kalian bisa cek sendiri fluktuasi naik turunnya fps, bahkan bisa di bawah 60 fps. Cukup parah sih ya, padahal Dimensity 8050 di HP lain nggak seperti ini. Seperti ketahan ya performanya, jadi paling nyaman atur di Smooth Extreme alias 60 fps. Terakhir Genshin Impact, di sini saya atur di grafik sedang framerate 60 fps. Performanya sama ya dengan PUBG tadi, nggak stabil. Ya memang sih Genshin Impact kalau bukan prosesor kelas super kenceng, fps nggak bisa nanteng stabil. Setidaknya di sini perbandingan dengan HP lain dengan prosesor sama. Ya masalahnya kalau udah mulai panas, meskipun bukan yang panas banget, itu FPS naik turun. Awal-awal terendah rata-rata 35 fps, setelahnya itu dapat 35 fps pun susah. Jadi solusinya harus pakai cooler supaya lebih stabil atau setting lebih rendah. Kemudian kita lihat di bagian kamera yang memang biasanya ya seri Canon itu kameranya bagus karena memang itu satu hal yang diunggulkan dari Canon series yaitu kamera. Untuk kamera belakang ini 64 megapiksel udah dilengkapi dengan OIS dan depan 32 megapiksel. Sekilas ini memang kamera depannya bagus ya, sudut pandangnya juga luas. Untuk perekaman video kamera belakang ini mentok di resolusi 4K 30 fps. Cuma untuk stabilisasi ini hanya jalan di Full HD 30 fps. Untuk kamera depan ini sama juga ya. Stabilisasi hanya jalan di Full HD 30 fps. Cuma untuk resolusi mentoknya ini nggak sama dengan kamera belakang. Kalau depan ini 2K 30 fps. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk perekaman video dari Tecno Camon 20 Pro 5G di resolusi yang hanya bisa jalan untuk stabilisasi yaitu Full HD 30 fps. Nah, di sini stabil ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini perpaduan antara OIS dengan AIS. Ya, untuk kualitas mikrofonnya gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri. Kita coba untuk shot objek ini. Oke, mantap ya untuk fokusnya. Dan ini untuk resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Nggak bisa pakai stabilisasi, jadi buat jalan kayak gini dia itu tercocoknya buat video di tempat yang pengen cari detail lebih ya. Kita coba untuk fokusnya apakah ada masalah di resolusi 4K 30 fps. Oke, di sini nggak ada masalah ya, masih cepet untuk ngelock fokusnya. Ini kondisinya lagi mendung sih. Dan ini untuk video dari kamera depannya Full HD 30 fps dengan stabilisasi aktif ya. Memang untuk stabilisasi dia itu bukan yang halus-halus banget, tapi udah lumayan lah buat jalan kayak gini, nggak yang geter banget. Nah, yang saya suka ini dari video kamera depannya detailnya ini cakep banget ya. Dan warnanya itu juga akurat. Asli ini detailnya cakep banget. Untuk video dari kamera depan dynamic range juga luas dan di sini ada efek blur ya di bagian background bagian belakang.
Kemudian kita tes untuk kualitas dual speaker stereonya. Nah, untuk kualitasnya di sini lumayan ya, bassnya itu masih keluar ya. Pada intinya memang udah beda kelas dengan dual speaker stereo di Tecno Spark 30 Pro. Di sini detailnya itu lebih dapet dan juga lebih balance. Oh ya, ada yang lupa ya. Di sini udah support nonton video HDR di YouTube ya. Karena memang kemampuan dari prosesornya MediaTek Dimensity 60 Dimensity 8050. Tuh. Ini bisa mentok di resolusi 4K ya, 4K HDR. Ya, bahasanya campuran Inggris dengan bahasa Indonesia ya, 4K HDR lah tuh. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. HP dari Tecno yang harganya itu terjun bebas, yang awalnya itu 4,3 juta sekarang tinggal 2,3 jutaan. Dari spek di zaman sekarang ini masih oke banget ya, pakai Dimensity 8050. Kamera cakep, udah dilengkapi dengan OIS, cuma memang untuk performanya di sini tuh ketahan, nggak stabil. Kalau suhu mulai panas itu FPS naik turun. Jadi kalau mau lebih stabil lagi itu wajib pakai cooler. Cooler itu juga murah kok. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.